Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan masuk akan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kembali lagi Tuhan boleh mengizinkan setiap kami untuk kembali lagi kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah setiap kami, walaupun mungkin kami hanya menonton akan tayangan ini, tetapi hati daripada setiap kami sungguh-sungguh mau tertuju kepadamu ya Tuhan. Setiap kami mau sungguh-sungguh memuji, memuliakan namamu. Dan kami juga boleh menerima berkat melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan bersamamu. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
syafaat, yang pertama-tama kita akan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan kita juga akan berdoa untuk gereja kita. Untuk doa pertama akan dibawakan oleh Saudari Eldis, kemudian doa yang kedua oleh Saudari Sari, dan saya akan menutupnya. Kita masuk dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan untuk anugerah dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, untuk kehidupan kami selanjutnya, kiranya berkat anugerah Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh ada saat ini. Semua bukan karena kuat dan hebat kami, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dari Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, sampai ke tingkat kami masyarakat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kami seluruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami kesatuan dan persatuan, dan biarlah bangsa ini bertumbuh ke arah yang Engkau kehendaki Tuhan. Lalu kami berdoa bagi kami juga selaku masyarakat, biarlah kami selalu ada dalam keamanan, ketertiban dan kesatuan Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami juga berdoa untuk gereja kami JKRA Family. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin, menyertai hingga sampai dengan saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan setiap kami yang boleh ada dan beribadah, dan kami menyerahkan untuk kegiatan kami masing-masing, baik kami yang kuliah, Tuhan menyertai perkuliahan kami, secara khusus yang menyusun skripsi, Tuhan memberikan hikmat kepandaian, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya tepat pada waktunya. Demikian juga untuk kami yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan kami masing-masing. Kami yang ibu rumah tangga, Tuhan juga berkati, sehingga kami boleh menjadi berkat tengah-tengah keluarga kami. Dan ya Tuhan, untuk kedepannya, kerinduan untuk bisa memiliki tempat ibadah yang permanen, kiranya Tuhan boleh menyediakan seturut waktu dan kehendak-Mu. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sinode kami, JKI, Tuhan juga memberkati untuk Ketua Sinode Bapak Pendeta Adi Sutanto yang saat ini berada di Amerika. Kiranya Tuhan memberkati beliau, memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga memberkati, menyertai akan pelayanan beliau dan juga keluarga, baik yang ada di Amerika maupun yang di Indonesia. Seperti sangkakala juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan saudara juga kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami mohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan saat indah. Biarlah setiap kita mengalami saat-saat yang indah, ketika kita bisa berhadapan dengan Tuhan kita.
bagi kita semuanya pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Januari di tahun baru 2022 ini. Biarlah kita boleh tetap semangat di dalam mengikut Tuhan ya. Di dalam khotbah pada pagi hari ini akan mengambil tema doa dengan iman. Sebelum kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kalau pada pagi hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Dan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang menerimanya, sehingga setiap firman-Mu boleh jatuh ke tanah hati yang subur dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan iman kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai 24. Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayat 20 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi kisah ini diawali mulai dari ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem, di mana orang-orang itu membawa daun-daun palem untuk menjadi alas, dan mereka bersorak-sorai, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Jadi setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus kemudian melakukan perjalanan bersama dengan murid-muridnya, dan ketika mereka melakukan perjalanan, mereka mengalami lapar ya. Pada saat mereka lapar, kemudian Tuhan Yesus itu terarah pandangannya kepada pohon ara yang sangat rimbun dan sangat lebat daunnya. Menurut asumsinya Tuhan Yesus dan kebanyakan orang, pastinya pohon yang rimbun dan banyak daunnya itu banyak pula buahnya. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mendekatinya? Tidak didapatinya satu pun buahnya. Ya, itu bisa kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ya, ayatnya yang ke-14. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun ya mendengarnya. Jadi pada saat Tuhan Yesus ingin mengambil buah, ternyata tidak ada buahnya. Langsung Tuhan Yesus berkata, "Mulai saat ini jangan ada orang yang memakan buahmu." Itu adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa pohon itu sepertinya sia-sia saja hidup gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya mereka kembali lagi dan lewat jalan itu lagi. Pada saat lewat jalan itu, Petrus salah satu murid Yesus yang sangat
orangnya itu blak-blakan, begitu melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya, dia langsung ngomong kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Rabi, lihat, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Dan Yesus tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Petrus, tetapi Yesus langsung berkata kepada murid-muridnya. Di dalam ayatnya yang ke-22 pasal 11, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Dari apa yang kita baca ini ya, kita akan belajar ada 4 hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama adalah kita harus memiliki kepercayaan kepada Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan have faith in God, ya. Jadi kita harus meletakkan percaya kita kepada Allah. Bukan hanya secara pengetahuan. Secara pengetahuan kita tahu, oh Allah itu maha besar, Allah itu maha kasih, Allah itu peduli, Allah itu maha memberi. Itu secara pengetahuan. Tetapi percayalah kepada Allah ini lebih daripada sekedar kognitif atau secara pengetahuan. Tetapi maksudnya ialah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi percayalah kepada Allah artinya surrender. Aku menyerahkan diriku kepada Allah, supaya Allah yang berdaulat, supaya Allah yang mengontrol, supaya Allah yang memimpin kehidupanku. Saudara, ada begitu banyak orang ya di dunia ini yang percaya kepada Allah, tetapi itu hanya sebatas di pengetahuannya saja. Di dalam imannya dia tidak terlalu mengandalkan Tuhan sebetulnya. Dia percaya kepada keadaan, dia percaya dengan pengetahuannya sendiri, dia percaya dengan orang-orang berpengaruh yang ada di sekitar kehidupannya, ya. Jadi kepercayaannya itu diletakkan bukan murni kepada Allah, tetapi baik kepada dirinya sendiri karena mungkin kepandaiannya, baik kepada orang-orang yang berpengaruh, mungkin orang itu punya jabatan, mungkin orang itu punya kuasa, mungkin orang itu punya uang untuk menolong dia apabila dia mengalami kesusahan, ya. Bukan seperti itu. Percaya kepada Allah ialah kita surrender. Kita benar-benar mengizinkan Allah yang mengontrol segala situasi kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya pernah punya pengalaman ya, bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa dikontrol, tapi ada hal yang tidak bisa kita kontrol ya. Tahun 2018 bulan Mei saya mendapatkan anugerah ya oleh Bapak Pendeta Adi Sutanto untuk dibiayai pergi ke tanah suci Yerusalem ya, Israel. Jadi saya hanya membayar 500 US dollar untuk mengurus visa. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 7,5 juta ya. Hanya itu yang saya bayar. Tapi untuk biaya pesawat, biaya makan, biaya jalan-jalan semuanya ditanggung ya oleh Pak Adi gitu ya. Dan akhirnya tahun 2018 itu saat dimana ayah saya, Opa ya, itu masih menjalani kemoterapi. Jadi saya tidak bisa berangkat pada waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi berangkatnya tuh saya ingat tanggal 1 sekitar hari Selasa Mei 2018 ya. Dan semua peserta diharapkan datang sehari sebelumnya gitu ya. Nah, tapi saya harus mengantar Opa atau ayah saya itu untuk kemo ya. Sampai malam baru kita pulang dan paginya saya masih harus menyiapkan makan dan saya pesen travel jam 10 pagi ke Surabaya ya. Ke Surabaya, ngambil pesawat jam 4, naik Lion, lalu estimasi saya jam 5 nyampe, jam 8 briefing, jam 12 atau jam 24.00 itu pesawat berangkat dari Jakarta menuju ke Abu Dhabi. Nah, ini rancangan saya ya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika travel itu sudah sampai di Surabaya sekitar jam 1-an gitu ya,
ternyata ada pengumuman pesawat Lion pada waktu itu di-delay, ya, delay, jadi tidak jadi berangkat jam 4. Tetapi di-delay tidak tahu berangkat jam berapa. Waduh, saya begitu panik sekali, gawat. Karena jam 8 itu harus ada briefing dulu sebelum kemudian masuk ke bandara internasional itu ya. Dan akhirnya saya menunggu-nunggu sambil berdoa, Tuhan tolong Tuhan, ini anugerah Tuhan, masa saya harus ketinggalan gitu ya. Dan akhirnya Pak Edi Suyanto, pemimpin daripada tur itu menelpon saya dan berkata, loh Bu Rika, tinggal Bu Rika yang belum datang, semua peserta sudah datang. Saya ngomong, Pak, maaf Pak, sungguh-sungguh maaf, ini pesawatnya delay, tolong Pak. Kemudian Bapak itu berkata, ya pokoknya kita tunggu. Tetapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah Bu Rika harus terima, tidak bisa ikut. Waduh, saya terus berdoa, ya Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ini betul-betul di luar kontrol saya. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah saya berdoa, tiba-tiba ada pengumuman pesawat Lion nomor ini segera berangkat jam 7 malam. Oh puji Tuhan, jam 7 gitu ya. Perjalanan sekitar 1 jam 20 menitan gitu. Nyampe di sana sudah hampir jam 9. Dan Pak Edi Suyanto yang tadi nelpon saya, itu bolak-balik nelpon HP saya dan berkata, Bu Rika, kita sudah mau masuk ke dalam bandara internasional, di mana? Terus saya ngomong, Pak, saya baru mendarat, di mana? Terus akhirnya Bapak itu harus mencari-cari saya karena posisi penerbangan domestik dengan internasional itu sangat jauh. Jadi masih harus naik bis, masih harus naik MRT, yang saya istilahnya dari Malang ini kurang paham gitu ya, makanya saya perlu dijemput. Akhirnya apa yang terjadi, begitu Bapak itu menemukan saya kasihkan kopernya, dia lari seperti pelari maraton ya, membawa koper saya, dan saya lari-lari nututi dia. Apa yang terjadi, begitu sampai di depannya Pak Adi, saya ngos-ngosan, Pak, maaf Pak, saya terlambat. Dan beliaunya berkata, hanya kamu yang telat, semuanya sudah siap. Iya Pak, maaf, saya tidak mengemukakan banyak alasan, pokoknya saya minta maaf. Dan akhirnya saya bisa berangkat, saya bisa menikmati, semua karena Tuhan mengontrol situasi saya ya. Jadi yang saya mau katakan adalah ada hal-hal yang di luar kontrol yang akan terjadi dalam hidup ini. Tapi kalau kita percaya kepada Allah, menyerahkan hidup kita kepada Allah, Dia akan turut bekerja membawa kebaikan bagi kita. Amin. Yang kedua adalah kita tidak boleh bimbang. Dalam ayat 23b dikatakan, ya 23b ini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi ada kata tidak boleh bimbang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kebimbangan itu adalah dosa ya. Kenapa? Karena orang yang bimbang itu artinya dia tidak beriman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23 berkata, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi bagaimana supaya kita ini tidak mudah bimbang hatinya? Tidak lain tidak bukan kita harus setia membaca firman Tuhan, setia memperkatakan janji-janji Tuhan. Karena itu yang memberikan kekuatan di dalam iman kita. Saat kita lemah, saat kita takut, saat kita mengalami kurang iman ya, oleh firman Tuhan, firman itu adalah roh Allah yang menghidupkan roh kita. Sehingga kalau kita mengalami bimbang, kita akan dikuatkan oleh rohnya ya. Jadi bacalah firman, pahami ya, imani dan percayai, maka kita tidak akan mengalami kebimbangan ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita berdoa dengan iman dan dijawab oleh Tuhan adalah kita harus meminta. Makanya ada kalimat, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya.
tolong dipahami bahwa firman ini ditujukan bagi murid-murid Tuhan Yesus yang mau melakukan firman Tuhan. Jadi tentunya kalimat apa saja yang kamu minta itu dalam koridor permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan berdasarkan nafsu daging lahiriah kita. Paham ya maksudnya ya? Jadi bukan semata-mata karena aku mau maka aku minta ini, tetapi kita harus melihat apa yang aku minta ini sesuai enggak dengan kehendaknya Tuhan, gitu ya. Jadi kalau sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, apa saja yang kita minta Tuhan menjanjikan akan diberikan kepada kita. Sekali lagi berdasarkan iman. Lalu yang keempat, percaya telah menerima. Di dalam ayat 24b, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini menggambarkan tingginya tingkat iman kita. Kalau kita belum berani percaya telah menerima, ya, berarti iman kita belum memindahkan gunung. Artinya memindahkan gunung itu sebetulnya kita itu diizinkan Tuhan untuk mengalami hal-hal yang besar. Seperti Yohanes 14 ayat 12 sampai 14, di situ firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang besar, lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ya, jadi sekali lagi kalau kita meminta, kita harus punya iman telah menerima. Ya, ada sebuah kisah di mana di sebuah desa terjadi kemarau yang begitu panjang, maka mata-mata air menjadi kering dan penduduk desa itu mengalami kesusahan karena hasil panennya gagal. Dan akhirnya tua-tua desa itu mengadakan rapat bersama dan mereka mencari solusi apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan ini harus diadakan doa bersama. Lalu sang pendeta memberikan pengumuman semua warga desa itu harus berkumpul di hari ini jam sekian gitu ya untuk berdoa bersama-sama. Dan setelah hari yang ditentukan itu tiba, maka sang pendeta ini siap-siap untuk memimpin doa. Dan gereja itu begitu penuh sampai ke halaman. Sebelum doa dimulai, sang pendeta ini berkata kepada semua yang hadir, "Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apakah Bapak, Ibu, Saudara percaya bahwa kalau kita meminta hujan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan?" Secara serempak semua berkata, "Percaya," gitu ya. Lalu belum mulai, Bapak Pendeta memberikan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, "Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, siapakah di antara kita yang telah mempersiapkan diri ketika hujan itu benar-benar datang?" Lalu Bapak Pendeta itu mengeluarkan dari mimbarnya payung, ya. Dia berkata, "Saya sudah siap dengan payung ini." Siapa di antara Bapak Ibu yang siap? Semuanya terdiam. Beberapa lama kemudian ada seorang anak kecil yang duduk di belakang. Dia juga mengeluarkan payung dan berkata, "Saya siap Pak Pendeta. Saya percaya setelah doa, waktu kita perjalanan pulang, pasti hujan deras." Dan semua yang hadir terdiam serta tertunduk. Hari itu mereka belajar bahwa ketika mereka berdoa meminta, mereka juga harus percaya menerima apa yang mereka doakan. Ya, hari ini kita belajar tentang berdoa dengan iman. Ya, jadi berdoa dengan iman seperti yang sudah saya sampaikan harus didasari oleh percaya kepada Allah. Dan yang kedua, tidak boleh bimbang. Yang ketiga, kita harus meminta.
Dan yang keempat, kita harus percaya telah menerima. Apapun yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, kerinduan kita, mari kita berdoa dengan iman. Perkuat iman kita dan percaya Tuhan telah memberikannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami bagaimana supaya kami ini mau berdoa dengan iman. Sekalipun sepertinya belum ada jawaban, tapi biarlah kami setia meminta, setia percaya, setia beriman, tidak bimbang bahwa apa yang kami doakan Tuhan pasti memberikan tepat pada waktunya. Biarlah Roh-Mu menguatkan dan memimpin setiap kami supaya kami boleh hidup di dalam iman percaya kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan, datanglah ke bait-Nya. Biarlah setiap kita senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka dan menghargai betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya
akhir daripada ibadah kita pada pagi hari ini, mari dengan penuh iman percaya kita mau melakukan doa-doa kita dengan iman kepada Tuhan. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita membuka tangan, membuka hati, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menolong kita semuanya untuk hidup di dalam iman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kasih setia